Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Siddiq Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan program studi manajemen. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia saya, yaitu Sri Rahayu Handiani, SPDMM, yang telah memberikan tugas besar untuk membuat esai argumentasi, lalu menguploadnya ke YouTube. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini saya membahas esai argumentasi tentang mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Esai ini membahas tentang peran mahasiswa dalam meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang memiliki peran penting dalam memperkuat identitas bangsa dan memperkuat persatuan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat menjadi pelopor dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam esai ini akan dijelaskan mengapa mahasiswa perlu bersikap positif terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, berikutnya ada pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu aset penting dalam membangun identitas bangsa. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki peran sangat vital dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penggunaan bahasa Indonesia seringkali terabaikan dan tergantikan oleh bahasa asing. Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Oke, di slide selanjutnya ada argumen. Di sini kita mempunyai 4 argumen. Yang pertama, berjiwa patriotisme dalam penggunaan bahasa Indonesia. Patriotisme berarti perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Mahasiswa dapat menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan sopan. Hal ini mencangkup tata bahasa yang baik, menghindari kata kasar, dan melarang penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya jadi pendukung Indonesia, namun juga mendukung nilai-nilai kebangsaan. Argumen kedua, nasionalisme dalam penguatan bahasa Indonesia. Nasionalisme melibatkan kebanggaan terhadap identitas yang nasional. Mahasiswa dapat menunjukkan rasa nasionalisme dengan memperkaya Indonesia dengan kreativitas kebahasaan. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengembangan kosakata, penyusunan kamus, dan penulisan karya sastra yang memperkuat Indonesia sebagai ekspresi budaya populer. Argumen ketiga, cinta tanah air dan peran bahasa Indonesia. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya tercermin dalam tindakan tertentu, tetapi juga dalam cara siswa berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, siswa menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia merupakan tanda rasa cinta terhadap bangsa. Karena bahasa Indonesia merupakan sarana untuk menyampaikan pemikiran, nilai, dan pandangan tentang
pembangunan tanah air. Argumen yang terakhir, melindungi bangsa melalui pemahaman yang mendalam tentang Indonesia. Bela negara tidak hanya melibatkan pertimbangan militer, namun juga kearifan lokal dan nasional. Mahasiswa dapat membela negara dengan memahami Indonesia lebih dalam. Mereka bisa menjadi pembawa perubahan dan menjaga keaslian bahasa Indonesia melawan pengaruh asing yang berlebihan dan menginisiasi penguatan bahasa ibu sebagai nilai bangsa. Nah, teman-teman semua yang sedang menonton video saya ini, dari pemahaman yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai pemimpin masa depan, mahasiswa mempunyai tanggung jawab besar untuk mengembangkan sikap positif terhadap Indonesia. Dengan semangat patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, dan perlindungan tanah air, mahasiswa dapat menjadi pionir dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa melalui pemahaman yang mendalam dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Mahasiswa tidak hanya memperkuat jati diri bangsa, tetapi juga turut serta membangun masa depan Indonesia yang gemilang. Nah, di sini ada daftar pusaka. Ini beberapa sumber yang saya ambil untuk merangkai esai ini. Yang pertama, ada Anwarka 2004, Mencintai Bahasa Indonesia, Jakarta, Grasindo. Yang kedua, Indonesia KP 2016, Kurikulum 2013, Bahasa Indonesia, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Yang ketiga, Meilani SD 2014, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Jakarta, PT Mediantara Semesta. Yang terakhir, Suparno S 2019, Bahasa dan Sastra Indonesia, Jakarta, Erlangga. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.